Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baginda Aji dengan NPM 1022132 dari Prodi Manajemen S1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Insan. Bagian pertama dari Ma'rifatul Insan yaitu ada Ta'rif al-Insan, yaitu pengenalan manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu dari bahasa Sanskerta dan mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia terdiri dari 4 bagian, yaitu qalb, hati, bebas memilih, akal, dan jasad. Hati, yang dimaksud bukan hati fisik. Ini abstrak, termasuk unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi lainnya. Lalu bebas memilih, manusia bisa memilih berdasarkan akal atau hawa nafsunya. Ketiga ada akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Yang keempat ada jasad. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Yang kedua ada hakikatul insan, yaitu hakikat manusia. Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan kholik atau pencipta. Yang kedua mukarram, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Yang ketiga dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukarram, dimuliakan, pun diberi beban atau tanggung jawab mukallaf, yaitu ibadah dan khalifah. Yang keempat ada bebas memilih. Seperti yang tadi, manusia bisa memilih berdasarkan akal ataupun hawa nafsunya. Yang terakhir ada balasan. Dari tadi kan ada bebas memilih. Dari bebas memilih itu ada konsekuensinya. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya. Jika ia kafir, maka nerakalah balasannya. Lalu yang ketiga ada tafqahul insan, potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan. Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Ada beberapa potensi bagi menjadi 3, yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, potensi yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan akhirat. Lalu apa itu amanah? Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial yang lainnya. Dan yang di sini ada yang keempat, yang terakhir, yang merupakan nafsu insan. Itu jiwa manusia. Nafs yang berarti jiwa atau diri. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah, imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri.
Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Dan yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu jiwa-jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi arayu rasio, sedangkan arayu seringkali pijakannya adalah zon, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu, memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik ataupun buruk. Jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. Yang ketiga ada nafsul amaratu bisui, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh Allah, hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Cukup sekian mungkin dari saya, Baginda Aji. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.